catat tanggal Bahrain mendarat di Indonesia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert punya rapor apik di laga debut. Media Inggris sebut timnas Indonesia kini jadi rival terbesar Australia. Rebutan Ian Maatsen duel strategi Patrick Kluivert melawan Ronald Koeman untuk timnas Indonesia. Inter Milan bukan satu-satunya peminat. 3 tim raksasa Liga Italia ikut buru tanda tangan Jay Itzes. Ungkap kisah masa kecil di Lombok. Emil Audero siap dalami hal ini demi timnas Indonesia. Catat tanggal Bahrain mendarat di Indonesia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Bahrain sudah menentukan jadwal kedatangan ke Indonesia untuk melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, JSI, Marsal Masita mengatakan rencananya Bahrain akan mendarat di Indonesia pada 21 atau 22 Maret. Menurut Marsal Masita, dalam pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain akan dihadiri oleh perwakilan dari AFC dan FIFA. Oleh karena itu, ia meminta supaya Indonesia bisa menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik. Sebelum melawat ke Indonesia, Bahrain akan bertandang ke markas Jepang. Sedangkan Indonesia sebelum berhadapan akan bermain melawan Australia di Sydney di hari yang sama. Di sisi lain, supporter Bahrain diperkirakan tidak akan datang ke Indonesia. Hal ini karena jatah 3.000 lembar tiket untuk fans Bahrain tidak terjual sama sekali, sedangkan tiket yang sudah dijual oleh PSSI sudah terjual habis. Sementara itu, pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain diprediksikan akan berjalan dengan ketat. Apalagi poin timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 laga yang sudah dilalui. Sedangkan Australia di posisi runner-up dengan 7 poin dan Jepang di puncak klasemen dengan 16 poin. Oleh karena itu, jika skuad Garuda bisa mengalahkan Bahrain, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Sementara itu, pada pertemuan pertama, Bahrain versus Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Patrick Kluivert punya rapor apik di laga debut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney Football Stadium. Pada pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana rapor Kluivert selama pertandingan debut? Jika melihat dari sejarah kepelatihan pelatih asal Belanda ini, Patrick Kluivert terbilang cukup mentereng. Bagaimana tidak, dirinya tidak pernah kalah ketika menjalani debut bersama tim yang ia tangani. Patrick Kluivert memulai perjalanannya sebagai pelatih kepala pada saat menangani Jong FC Twente U21. Pada pertandingan tersebut, Patrick Kluivert berhasil meraih kemenangan. Kala itu, Jong FC Twente berhadapan dengan Sparta U21 pada laga yang berlangsung di Sport Park De Warbeek. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Jong FC Twente dengan skor cukup telak 5-0. Selanjutnya, Patrick Kluivert melakukan debutnya bersama Timnas Curaçao. Pertandingan ini terjadi pada 27 Maret 2015. Saat itu, Curaçao menang 2-1 atas Montserrat dalam laga kandang di Stadion Ergilio Hato. Pada 5 Juni 2021, mantan pemain Barcelona dan Ajax Amsterdam tersebut kembali menangani Timnas Curaçao. Dirinya pun kembali menjalani debutnya dengan status pelatih caretaker. Pada debutnya kali ini, Patrick Kluivert datang dengan membawa harapan untuk Timnas Curaçao. Bermain melawan Kepulauan Virginia, Timnas Curaçao berhasil menang telak 8-0. Terakhir, debut Kluivert bersama klub asal Turki, Adana Demirspor, berakhir dengan hasil imbang. Pada 27 Juli 2023, Adana bermain imbang 1-1 di markas SFR Cluj. Lantas, bagaimana debut bersama Timnas Indonesia? Terlebih lawan yang dihadapi bukanlah tim kaleng-kaleng. Patrick Kluivert akan memimpin Timnas Indonesia melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan leg pertama, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Australia.
Kala itu timnas Indonesia masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Media Inggris sebut timnas Indonesia kini jadi rival terbesar Australia. Timnas Indonesia dan timnas Australia bakal saling berhadapan pada laga grup K putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Australia versus Indonesia menjadi salah satu laga krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan itu. Dalam ranking FIFA, Australia jauh meninggalkan Indonesia dengan perbedaan 101 peringkat. Namun, perbedaan peringkat tidak membuat Indonesia lebih inferior menurut media asal Inggris The Guardian. Menurut The Guardian, kehadiran banyak pemain yang berbasis di Eropa membuat Indonesia tidak memiliki rasa takut. Bahkan, Indonesia memiliki lebih banyak pemain yang berbasis di Eropa daripada tuan rumah pada laga nanti. Inilah kenyataannya, tulis The Guardian. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat intimidasi atau kekhawatiran tentang pertempuran fisik. Indonesia sama berpengalamannya dengan tuan rumah mereka dalam hal Eropa, tambahnya. The Guardian menilai Indonesia akan menjadi rival terbesar Australia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Bagi Australia, kekalahan di kandang sendiri dari Indonesia akan menyakitkan. Tetapi, setidaknya itu menandakan bahwa kedua negara tetangga itu dapat saling bersaing untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Alih-alih melihat ke negara yang berada di ujung seberang lautan yang luas, akan ada satu negara yang berada persis di seberang Laut Timor. Lupakan Jepang, Indonesia kini harus menjadi rival terbesar Australia di Asia, tulis The Guardian. Selain tim nasional, The Guardian juga menyoroti keinginan PSSI untuk mulai memperbaiki diri. Mulai dari membersihkan praktik kotor di internal organisasi hingga menggalakkan program naturalisasi. Program naturalisasi besar-besaran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dengan para pemain masih menuju kedutaan besar Indonesia di Eropa hampir setiap bulan. PSSI tampaknya mulai memperbaiki diri setelah puluhan tahun mengalami salah urus, korupsi, dan campur tangan politik dan akan menjadi mitra yang lebih dapat diandalkan. Australia harus melihat ke Indonesia sebanyak mungkin untuk mendapatkan pemain, mitra, dan sebagai pintu gerbang menuju keterlibatan yang lebih besar dengan Asia Tenggara. Lanjut The Guardian. Rebutan Ian Maatsen duel strategi Patrick Kluivert melawan Ronald Koeman untuk timnas Indonesia. Kontroversi tentang naturalisasi pemain keturunan kembali muncul. Dua pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert dan Ronald Koeman, kini bersaing untuk mendapatkan Ian Maatsen. Keduanya ingin Ian membela tim nasional negara mereka, timnas Indonesia dan timnas Belanda, dengan sang pemain bertahan berbakat. Ian adalah aset berharga yang diperebutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Ian Maatsen, seorang bek kiri berusia 23 tahun yang bermain untuk Aston Villa ex pemain Chelsea, menjadi perhatian besar. Setelah bermain dengan sangat baik di Bundesliga dan Liga Champions, banyak orang melihat potensinya sebagai pemain kelas dunia. Namun, fakta bahwa dia berasal dari Indonesia membuatnya lebih menarik karena dia memiliki kesempatan untuk membantu tim Garuda. Maatsen telah bermain di kelompok umur timnas Belanda sejak U15 hingga U21, tetapi ia belum pernah bermain di tim senior timnas Belanda. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meyakinkan Maatsen untuk bermain untuk timnas. Ini adalah faktor yang menjadikan pertarungan Kluivert dan Koeman lebih menarik. Strategi Patrick Kluivert proyek besar timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan berencana melakukan banyak perubahan, termasuk menggunakan jalur naturalisasi secara lebih agresif. Menurut beberapa sumber, Kluivert telah berbicara dengan Maatsen dan keluarganya tentang kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan, beredar rumor bahwa Kluivert siap memberikan garansi posisi starter kepada Maatsen jika ia bersedia membela Garuda. Selain itu, ada juga spekulasi bahwa Maatsen akan tergoda untuk beralih ke warganegaraan
dengan memberikan insentif dan berbagai fasilitas. Adanya pemain keturunan Belanda Indonesia lain yang telah membela timnas, seperti Ragnar Oratmangoen dan Tom Hey, bisa menjadi daya tarik emosional bagi Maatsen untuk bergabung dan berkontribusi pada rencana besar timnas Indonesia. Ronald Koeman ambil langkah perlawanan. Sebaliknya, Ronald Koeman tidak ingin kehilangan Maatsen begitu saja. Dilaporkan bahwa Maatsen telah dihubungi oleh pelatih timnas Belanda yang berjanji akan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang akan dipanggil untuk timnas senior. Beberapa media Belanda bahkan mengatakan Maatsen sudah didaftarkan untuk UEFA Nations League atau bahkan Euro 2024 jika ada slot. Koeman menyadari bahwa KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, akan menghadapi presiden negatif jika Maatsen pergi ke Indonesia. Keputusan ada di tangan Ian Maatsen. Dengan dua pelatih utama yang sama-sama menginginkannya, Ian Maatsen kini bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Apakah ia akan memilih Indonesia dan membuat sejarah baru dengan tim Garuda? Apakah ia akan tetap setia pada Belanda dan menunggu kesempatan untuk bermain untuk tim sepak bola Eropa bersama Oranje? Maatsen belum memberikan pernyataan resmi tentang keputusannya sejauh ini, tetapi dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan internasional, keputusannya diharapkan akan segera diumumkan. Inter Milan bukan satu-satunya peminat, 3 tim raksasa Liga Italia ikut buru tanda tangan Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes tengah diburu klub-klub besar Italia. Kabar mengejutkan datang dari jurnalis Nicolo Schira. Nicolo Schira dalam akun Twitter pribadinya menyebut bahwa Jay Itzes tengah dipantau oleh sejumlah tim elit Liga Italia. Terbaru, ada klub Inter Milan yang dikabarkan tertarik dengan penggawa Venezia FC tersebut. Menurut laporan Nicolo, kubu I Nerazzurri sudah mengirimkan pemandu bakatnya untuk memantau penampilan bek 24 tahun tersebut. Masih dari sumber yang sama, pemandu bakat dari Inter Milan datang kala Jay Itzes tampil dalam laga kontra Atalanta di Gewiss Stadium pada 1 Maret 2025 dalam lanjutan Serie A Italia. Eksklusif, Ananggela Inter Milan sudah mengirim pemandu bakat di Gewiss Stadium 2 pekan lalu untuk menyaksikan pertandingan antara Atalanta dan Venezia, tulis Nicolo Schira pada 19 Maret 2025 di akun Twitter pribadinya. Untuk memonitor seorang bek tengah, Jay Itzes. Lanjutnya, pada laga tersebut, Jay Itzes tampil impresif mengawal lini pertahanan Venezia FC. Kerja keras pemain 24 tahun tersebut berhasil membuat lini depan Atalanta tumpul. Tim tuan rumah harus puas dengan skor imbang tanpa gol. Tentu, Inter Milan bukanlah aktor tunggal dalam perburuan kapten timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, ada 3 klub besar Italia yang juga ikut berburu Jay Itzes. Ketiga klub tersebut adalah Atalanta, Napoli, dan AC Milan. 2 tim pertama juga ikut memanaskan persaingan gelar juara Liga Italia musim ini. Ketiga tim sudah memantau perkembangan Jay Itzes selama sebulan terakhir. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga memantau pemain asal Indonesia selama sebulan terakhir tutupnya. Kabar ini jelas jadi motivasi bagi Jay Itzes yang tengah bertugas bersama Timnas Indonesia. Pasukan Garuda bakal menghadapi 2 pertandingan di bulan Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal bertanding menghadapi Australia dan Bahrain. Duel tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Saat ini, Jay Itzes bakal bersiap untuk memimpin pasukan Garuda untuk merebut 3 poin di markas Australia. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium. Pada pertemuan pertama di Jakarta, duel kedua tim berakhir imbang tanpa gol. Ungkap kisah masa kecil di Lombok, Emil Audero siap dalami hal ini demi Timnas Indonesia. Kiper anyar Timnas Indonesia, Emil Audero, berbagi kisah soal masa kecilnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat,
hingga bertekad mendalami bahasa Indonesia demi skuad Garuda. Setelah resmi menjadi WNI, mantan pemain Juventus tersebut pun berbagi tentang latar belakangnya. Emil Audero berbagi kisah soal masa kecilnya selama di Indonesia. Pemain yang berkarir di Liga Italia itu mengungkapkan bagaimana perjalanan hidupnya dari Indonesia. Emil Audero memang diketahui memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil mengungkapkan bahwa dia memang memiliki kenangan indah selama masa kecil di kota kelahirannya tersebut. Walaupun tak hidup lama di Lombok, Emil mengaku sering datang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya yang ada di sana. Saya memiliki kenangan yang sangat indah, ujar Emil Audero sebagaimana dikutip dari Gol Italia. Saya lahir di Lombok, tinggal di sana selama 9 bulan pertama, tepatnya di Praia, kota asal ayah dan keluarga saya, ucapnya. Orang tua saya bertemu di Lombok lebih dari 30 tahun yang lalu. Ibu saya bersama teman-temannya pergi berlibur ke sana. Mereka bertemu secara kebetulan. Mantan pemain Sampdoria itu mengaku bahwa dia memang selalu tinggal di Italia, tetapi sering berkunjung ke Indonesia. Lebih lanjut, mantan pemain Como tersebut mengaku setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, dia memiliki misi khusus untuk bisa mendalami bahasa Indonesia. Menurut pemain yang dipinjamkan Como ke Palermo tersebut, saat ini dia harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Emil Audero mengaku bahwa dia memang belum sepenuhnya fasih berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, dia bertekad mempelajari bahasa ini. Menurutnya, kemampuan ini bisa menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap asal-usulnya. Hal ini juga menjadi penting karena dia menilai bahasa Indonesia akan jadi alat komunikasi yang lebih baik di Timnas Indonesia. Emil bahkan mengaku sudah berdiskusi dengan orang tuanya. Tentu ayah dan ibunya mendukung langkah tersebut agar dia bisa mengenal lebih banyak budaya Indonesia. Jumlah poin FIFA yang diraih Timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial pada FIFA Matchday Maret 2025. 2 laga itu melawan Australia dan Bahrain. 2 pertandingan itu merupakan bagian rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Laga pertama, Timnas Indonesia melakoni laga tandang ke Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, pasukan Garuda akan melakoni laga kandang dengan menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin FIFA andai berhasil memetik kemenangan pada 2 laga di atas. Penghitungan poin FIFA. Jika menilik ranking FIFA Australia dan Bahrain, posisi keduanya berada cukup jauh di atas Indonesia. Australia berada di peringkat ke-26 ranking FIFA dengan 1.544 poin, sementara Bahrain di peringkat 81 FIFA dengan 1.305 poin. Adapun Timnas Indonesia ada di peringkat ke-127 ranking FIFA dengan 1.133 poin. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki keuntungan andai bisa meraih poin pada 2 pertandingan tersebut. Khususnya jika berhasil meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain, maka Indonesia akan mendapatkan poin FIFA yang tinggi. Andai menang atas Australia, Indonesia akan mendapatkan tambahan sekitar 20,76 poin. Namun, jika kalah tim merah putih berkurang 4,24 poin. Kemudian, jika berhasil mengalahkan Bahrain, Indonesia akan mendapatkan tambahan poin 16 poin. Lawan Australia, santainya, abang skena Australia jelang lawan Timnas Indonesia. Gelandang berpengalaman Australia, Jackson Irvine, terkesan santai dan percaya diri jelang laga penting melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jackson Irvine tetap menjadi salah satu andalan Tony Popovic di laga melawan Indonesia, sosoknya memang tak tergantikan di skuad Socceroos. Sebagai gelandang berpengalaman, sosok yang dijuluki Abang Skena oleh netizen Indonesia itu terkesan santai jelang digelarnya pertandingan.
Pemain berambut gondrong yang selalu stylish dalam penampilan sehari-harinya itu menilai Australia sudah berada di jalan yang benar. Setiap pertandingan dianggap penting karena selalu memberikan tekanan yang tinggi. Pesan bijak pun disampaikan Irfan ke rekan setimnya. Irfan menegaskan jika setiap pemain yang dipanggil ke tim nasional memang layak berada di tempatnya, tetapi hal itu harus dibuktikan. Rasanya kita benar-benar bergerak ke arah yang benar, kata Jackson Irvine. Setiap pertandingan itu penting dan sangat hebat, bisa menjadi bagian dari pertandingan dengan tekanan tinggi dan pertaruhan besar. Itulah yang Anda inginkan sebagai pemain. Setiap pemain yang ada di sini layak berada di sini, dan mereka jelas telah menunjukkan kepada pelatih bahwa mereka mampu mewakili tim nasional di level tertinggi. Australia tersengat Jepang yang hampir pasti memastikan kelolosan mereka ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan keunggulan 9 poin. Karena itu, Australia menargetkan kemenangan atas Indonesia dan Cina. 6 poin yang diraih menjadi langkah signifikan Socceroos menuju Piala Dunia 2026. Australia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 7 poin. Socceroos hanya terpaut 1 angka dari timnas Indonesia yang duduk di peringkat ketiga, juga dengan tim di bawahnya. Hasil imbang melawan Australia tentu akan sangat merugikan, apalagi jika sampai menelan kekalahan di kandang sendiri. Sementara itu, timnas Indonesia datang ke Sydney bukan untuk bermain-main, melainkan untuk meraih 3 poin. Kans skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 akan sangat terbuka jika berhasil memenangi pertandingan ini. Tambahan 3 poin akan membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan naik ke peringkat kedua klasemen, apapun hasil yang diraih tim lainnya. Pertandingan ini diprediksi berjalan menarik, meski kedua tim tidak memiliki sejarah panjang dalam sepak bola. Kluivert goda Pelupesi yang baru rasakan laga internasional. Pelatih timnas Indonesia saksi berproses main di 2 posisi, Patrick Kluivert dan Joey Pelupesi memiliki ikatan emosional kuat karena pernah berada di tim yang sama 13 tahun lalu. Keduanya merupakan pelatih dan pemain di Jong FC Twente pada musim 2011 sampai 2012 hingga 2012 sampai 2013. Maka sambutan hangat pun diberikan oleh Patrick Kluivert kepada Joey Pelupesi begitu bergabung ke skuad Timnas Indonesia di Sydney. Interaksi ini sebagaimana terekam di YouTube Timnas Indonesia. Kluivert pun menggoda Pelupesi yang baru kali ini menempuh perjalanan sangat jauh untuk sepak bola internasional. Ini pertama kalinya dia menempuh jarak sejauh ini untuk bepergian, kata Patrick menunjuk Joey Pelupesi dilansir dari YouTube Timnas Indonesia. Ya, normalnya saya hanya berpergian di sekitar kampung saya, paling hanya ke Spanyol, tidak jauh, hanya 1 jam, timpal Pelupesi. Joey Pelupesi dalam usia 31 tahun baru merasakan bepergian sebegitu jauhnya untuk laga sepak bola internasional. Sebelumnya, Joey Pelupesi hanya sempat dipanggil timnas Belanda, kelompok usia dari U16 hingga U20. Untuk pemanggilan timnas senior, baru kali ini Pelupesi mendapat panggilan setelah berpindah ke warganegaraan jadi WNI. Untuk pengalaman itu pun, Joey Pelupesi tak tanggung-tanggung menempuh jarak 16.659 km dari markas klubnya di Belgia, Lommel SK menuju Sydney. Patrick Kluivert adalah saksi berproses Joey Pelupesi yang masih berusia 19 tahun saat berada di tim Jong FC Twente U21 sejak 2011 sampai 2013. Joey kala itu bermain sebagai bek tengah di awal-awal kariernya. Kemudian perlahan bersama Patrick Kluivert di musim kedua ia bermain sebagai gelandang bertahan. Bahkan Joey Pelupesi sempat menjadi kapten FC Twente U21 saat ditukangi Patrick Kluivert. Saya mengingatnya untuk waktu yang lama, kata Patrick. Ya 13 tahun lalu, dia, Kluivert, adalah pelatih saya. Ini sangat bagus, timpal Pelupesi lagi. Kolaborasi Kluivert dan Pelupesi setelah 13 tahun kini diharapkan mampu membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga lawan Australia bisa jadi debut Joey Pelupesi.
yang memiliki bonding spesial dengan Patrick Kluivert. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi. Tapi saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, tambahnya. Adaptasi bukan sebuah isu bagi Joey Pelupesi yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun, ujarnya. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong Twente. Analisa pelatih Persib untuk duel Timnas Indonesia versus Australia, skuad Garuda bisa menang. Kedua tim akan berduel dalam lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. Di atas kertas tentu Australia lebih diunggulkan untuk pertandingan ini karena komposisi tim yang mereka miliki. Sementara itu, Indonesia datang dengan status kuda hitam dan akan berjuang keras untuk bisa mencuri poin bahkan kemenangan di markas tim berjuluk Socceroos tersebut. Tentunya butuh kerja keras ekstra untuk bisa mendapatkan poin penuh di sana. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Australia akan bermain dengan kondisi yang kurang ideal. Salah satunya karena mereka baru saja menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih. Selain itu, Socceroos belum memiliki lini depan yang tajam dan ini menjadi masalah di beberapa laga terakhir. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini. Pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi. Tapi mereka juga punya masalah karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, kata Bojan Hodak. Pemain berpaspor Kroasia ini melanjutkan bahwa Socceroos sebenarnya bisa menampilkan permainan yang solid. Namun, lini depan yang kurang apik membuat mereka harus menerima hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Kondisi ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia yang berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Mereka bermain dengan baik hampir di seluruh bagian dalam permainan kecuali soal gol. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Lanjutnya, Bojan melihat bahwa Patrick Kluivert akan dalam tekanan demi memberikan kemenangan untuk Indonesia. Dia percaya Patrick sudah memiliki solusi terkait pertandingan hari Kamis nanti. Menurutnya, 1 poin sudah cukup positif karena ini adalah laga debutnya bersama Timnas. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru, Kluivert, tapi saya percaya dia bisa sukses pada laga melawan Australia. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus untuk pelatih baru. Tutupnya. Harga jersey Timnas Indonesia yang dijual di Indomaret, apa saja perbedaannya? Kabar baik untuk supporter Timnas Indonesia yang ingin membeli jersey resmi. Kini Anda bisa mendapatkannya di Indomaret. Kepastian itu diketahui setelah PSSI menjalin kerjasama dengan PT Indomarko Prismatama sebagai official modern retail and minimarket partner of Timnas Indonesia. Kerjasama antara PSSI melalui PT GSI dengan PT Indomarko Prismatama diresmikan pada Senin di Jakarta Utara. Pada kerjasama ini juga turut menggandeng Erspo sebagai official apparel Timnas Indonesia. Hasil kolaborasi tersebut nantinya akan meluncurkan produk berupa Cheers Jersey Timnas Indonesia dengan harga yang terjangkau. Cheers Jersey tersebut dibanderol seharga Rp139.000. Kabarnya Cheers Jersey tersebut akan dijual mulai akhir Maret 2025. Sayangnya, lokasi penjualan sementara masih bertahap melalui jaringan Indomaret Fresh di wilayah Jabodetabek. Dirut PT JSI, Marsal Masita mengungkapkan langkah tersebut diambil mengingat banyak pemalsuan jersey Timnas Indonesia. Harapannya dengan harga yang terjangkau, supporter Timnas Indonesia tidak lagi membeli produk palsu atau katoe. Hari ini kami keluarkan dengan harga yang sangat terjangkau, tapi dengan bahan dan kualitas terkontrol oleh Erspo, ungkap Marsal.
Perbedaan dengan jersey Timnas Indonesia, CEO Erspo, Muhammad Sada, memberikan bocoran Cheers jersey dengan 3 produk jersey Timnas Indonesia yang sebelumnya dirilis. Menurutnya, bahan Cheers jersey bukan terbuat dari katun, tapi jersey dry fit ditambah motif yang sama dengan jersey supporter issue. Bentuknya memang seperti kaos, tetapi ini bahannya bukan katun, tapi material bajunya adalah bahan jersey dry fit dengan motif yang sama dengan jersey supporter issue. Jelasnya, selain dari kualitas bahan, perbedaan lainnya terletak di emblem lambang Garuda di dada. Kedua yang beda adalah emblem lambang Garuda di dada. Jika di jersey supporter issue water base, di Cheers jersey hanya berbahan silikon. Hanya 2 itu yang membedakan, katanya menambahkan.